Ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini bisa mengadakan acara dalam kegiatan PCT kelompok 2. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Moderator sudah siap, Bu Eva Apianti. Kemudian pembicara juga sudah siap, Bu Dinar. Untuk lebih berkahnya pertemuan ini, kita mulai dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk mengaktifkan waktu, saya serahkan acara ini kepada moderator Bu Eva Apianti. Kepada Bu Eva, mangga dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Sugi sebagai host. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Senang sekali malam ini. Tadi sudah dibuka ya oleh host. Senang sekali malam ini kita bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkannya untuk mengikuti webinar PCT kali ini. Nah Bapak Ibu, di masa pandemi seperti ini kita sudah kenal dengan istilah jaga iman, jaga imun, dan jaga aman ya, jaga aman dengan 5M. Lalu kita menjaga imun dengan melaksanakan menjaga kesehatan dan menjaga iman ya, salah satunya dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Nah, berkaitan dengan membaca Al-Quran, pada malam hari ini narasumber kita akan menyampaikan 7 jurus unik dan asyik membaca Al-Quran. Wah, dari judulnya saja sudah sangat menarik ya Bapak Ibu, dan pasti membuat penasaran jurusnya apa saja nih yang unik dan asyik gitu ya, sehingga membuat kita semakin bersemangat membaca Al-Quran. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita adalah Ibu Dinar Hadiswara SPD. Beliau lahir di Bandung pada bulan Juni. Pendidikan terakhirnya S1 Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati. Instansinya di SMK ITL Kota Bandung. Lalu beliau ini adalah guru bidang studi IPA dan koordinator tahsin tahfiz Al-Quran atau TTQ. Masya Allah ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita simak pemaparan dari narasumber kita mengenai 7 jurus unik dan asyik membaca Al-Quran. Kepada Ibu Dinar, dipersilahkan memaparkan paparannya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Eva yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair untuk Ibu dan Bapak yang sudah bergabung di webinar kali ini, dan saya juga ucapkan terima kasih juga untuk Ardra, salah satu murid saya yang ada di sekolah SMP ITL Fitroh ya, dan untuk semuanya jazakumullah khair atas kehadirannya. Oke, hari ini insya Allah saya akan memaparkan materi terkait dengan 7 jurus unik dan asyik membaca Al-Quran. Nah, sebentar ya Ibu Bapak, coba saya share dulu. Oke, sudah terlihat ya Bu ya. Nah, ini adalah metode yang saya pelajari di Makdis ketika mengikuti training sekolah guru ya. Nah, di sini dijelaskan tentang 7 jurus unik dan asyik membaca Al-Quran untuk pemula.
Misalkan untuk anak-anak yang baru belajar Al-Quran, kemudian belum mengetahui ilmu tajwid yang sangat kompleks gitu ya Bu ya. Karena lumayan juga mempelajari ilmu tajwid. Nah di sini dikemas dengan 7 jurus yang insya Allah memudahkan untuk membaca Al-Quran tanpa harus menghafal dulu kaidah-kaidah tajwid secara detail ya, mungkin seperti itu. Baik, kita awali dulu dengan definisi tajwid. Jadi tajwid menurut bahasa itu artinya tahsin, yaitu memperbaiki, menghias, mempercantik, dan membuat lebih baik dari semula. Kemudian menurut istilah yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an dengan tartil atau perlahan-lahan. Itu ada di Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Kemudian di sini ada penyusun ilmu tajwid, ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahibi, kemudian ada Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian ada Hafs bin Umar Ad-Duri, kemudian ada para imam qiraah. Ada qiraah sab'ah, ya, qiraah asyrah gitu. Baik, selanjutnya keutamaan ilmu tajwid. Ini merupakan ilmu yang sangat utama. Kenapa? Karena ilmu ini langsung berkaitan dengan kitab suci kita gitu ya, dengan kitab yang sangat mulia yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Nah, tujuannya kenapa dipelajari ilmu tajwid? Itu agar menjaga lidah kita dari kesalahan membaca Al-Quran. Nah, kesalahan dalam membaca Al-Quran terdapat 2 kategori. Ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Lahnul jali itu adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat diketahui oleh ahli tajwid atau yang lainnya. Yang lainnya di sini adalah orang yang belum mempelajari ilmu tajwid. Nah, jadi orang yang belum mempelajari ilmu tajwid, ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran kemudian salah, itu ketahuan. Nah, biasanya lahnul jali ini kesalahannya menyalahi kaidah bahasa Arab seperti tertukar huruf. Seperti ini ya, di dalam tulisan Al-Quran, kul, katakanlah, ini dibacanya kul. Jadi ada hamesnya. Itu artinya akan berubah. Yang harusnya katakanlah menjadi makanlah. Inilah pentingnya ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian ada juga tertukar harokat. Yang harusnya kholaqtu, yang harokatnya harusnya dhammah, ini dibacanya fathah. Jadi kholaqta, kamu telah diciptakan. Nah, kemudian ada tertukar tasydid. Kadzaba yang artinya mendustakan, ini menjadi kadzaba, berdusta. Kehilangan satu tasydid saja bisa merubah makna. Kemudian ada huruf pendek dibaca panjang atau sebaliknya. Ini kan pendek semua, fa'ala, dia telah berbuat. Kemudian ini malah dibacanya fa'ala, mereka berdua telah berbuat. Nah, ini juga tentu ya, kesalahan-kesalahan seperti ini bisa kita ketahui sekalipun kita tidak mempelajari ilmu tajwid ya. Ini kan tidak ada idgham, izhar, dan yang lainnya. Ini hanya tertukar huruf, tertukar harokat, kemudian ada tasydid, kemudian panjang pendek, ya seperti itu. Itu sudah bisa diketahui tanpa kita mempelajari ilmu tajwid secara detail. Nah, kemudian ada kesalahan yang kedua, yaitu lahnul khafi. Nah, biasanya kesalahan ini hanya dapat diketahui oleh yang sudah mempelajari ilmu tajwid. Contohnya, kesalahannya adalah bacaan 2 harokat dibaca 4 harokat. Ar-Rahmani misalkan. Kalau di akhir ayat ini baru 4 harokat ya. Tapi kalau misalkan di tengah ayat, jadi harusnya 2 harokat. Ar-Rahmani. Kemudian yang 4 harokat malah dibaca 2 harokat. Yura'u, ya, yang ro-nya dibaca 2 harokat, harusnya 4 ya. Misalkan dibaca 2 harokatnya yura'una. Nah, ini juga yang terkait dengan mad itu sering terjadi gitu ketika saya menyimak hafalan anak-anak di sekolah. Yang 2 harokat dibaca 4, yang 4 dibaca 2. Kemudian yang ini juga memang sangat sering terjadi di anak-anak meskipun sudah dikasih tahu, tapi ya terulang lagi. Karena apa? Karena tergesa-gesa dalam gunnah gitu. Ilahin nas, ini dibacanya ilahin nas, kayak gitu ya. Jadi harusnya ini dibacanya tidak boleh tergesa-gesa, tapi harus dinikmati. Nah, itu
itu adalah penjelasan singkat ya terkait dengan pentingnya ilmu tajwid, kemudian kesalahan-kesalahan apa yang terjadi, sehingga di sini di dalam metode MAPIS ada 7 jurus yang insya Allah bisa mempermudah gitu pelajari dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, untuk jurus yang pertama itu adalah terkait dengan mad ya. Nah, jurus yang pertama itu di ayun aja. Jurus di ayun aja ini berlaku untuk mad tabi'i yang 2 harokat. Nah, di sini ada tanda-tanda mad tabi'i. Ada 7 tanda mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Fa'ahyakum. Di ayun ajanya, tapi tidak usah terlalu lebay di a, misalnya nggak usah digoyang-goyang juga, tapi cukup dipanjangkan 2 harokat di ayun aja. Jadi ketika ada fathah bertemu alif, fa'ahyakum. Kemudian ada fathah berdiri, dzalika. Kemudian ada fathah bertemu alif yang bengkok. Nah, ada alif yang lurus, ada juga alif yang bengkok seperti ini ya, seperti huruf ya yang tidak bertitik. Al-ash. Kemudian ada kasroh bertemu ya sukun. Yahdi. Kemudian ada kasroh berdiri di qaumihi. Kemudian ada dhammah ya. Kemudian ini siswa ataupun kita juga latihan sendiri untuk mengingat kembali terkait dengan jurus yang pertama. Berikutnya jurus yang kedua. Nah, jurus yang kedua ini dipraktekkan ketika kita membaca tanda panjang atau mad pada 4 sampai 5 harokat. Lamain aja. Nah, tandanya juga ada 2 ya, ada alis bertemu dengan hamzah, kemudian ada tanda alis bertemu dengan alif yang berharokat. Contohnya, sawa'un alaihim khalidina fiha abada. Lamain aja, sawa'un alaihim khalidina fiha abad. Si nada ini, si nada lamain aja itu bisa dipraktekkan ketika kita membaca ada tanda alis bertemu dengan hamzah, kemudian ada tanda alis bertemu dengan alif yang berharokat. Contohnya seperti itu. Ini juga ada latihannya. Ini ya, di asma'iha dipraktekkan lagi. Kemudian yang ketiga, jurus yang ketiga ini dipraktekkan ketika bertemu dengan bacaan panjang 6 harokat ya. Tandanya bagaimana? Yaitu tandanya ketika ada alis bertemu dengan tasydid, kemudian ada tanda alis bertemu dengan sukun. Nah, jadi di sini tidak dijelaskan dulu ini hukumnya mad jaiz, mad wajib. Nah, nanti kan anak-anak pusing ya, cukup melihat tanda gitu ya, melihat simbol-simbol nanti agar mudah gitu. Ketika anak sudah bisa secara prakteknya, baru nanti kita jelaskan secara teorinya. Nah, biasanya kalau di sekolah Al-Fitrah itu mempelajarinya langsung ke kitab Tuhfatul Atfal. Jadi selain dihafal baitnya, artinya kemudian mereka juga diberikan tantangan, kemudian diberikan ujian untuk menjelaskan hukum-hukum tajwid secara teori berdasarkan kitab Tuhfatul Atfal. Nah, kalau seperti ini hanya sebatas simbol dan bagaimana cara membacanya. Jadi betul-betul mudah ya kalau yang metode ini. Nah, jurus yang ketiga bagaimana
hampir sama dengan lamain aja, tapi di sini ada penekanan pada harokatnya, yaitu lebih panjang. Lamakan aja. Kenapa ada seperti ini? Karena ada bertemu tasydid ya. Al-haqqah, al-haqqah. Oke, seperti itu. Nah, murojaah kembali, jurus yang pertama di ayun aja. Kemudian jurus yang kedua lamain aja. Kalau jurus yang ketiga lamakan aja. Jadi ada tasydidnya. Baik, ini adalah latihannya. Kemudian jurus yang keempat itu adalah abaikan aja. Kenapa harus diabaikan? Ada beberapa tanda yang mesti kita abaikan. Contohnya, tanda yang pertama itu adalah tanda panjang bertemu dengan sukun dalam dua kata. Kan ini ada tanda panjang ya, ada fathah bertemu dengan alif. Tadi di awal sudah dibahas, berarti ini harus dibacanya dua harokat. Tetapi di depannya ada sukun, maka si alif ini yang harusnya dibaca panjang, jadi diabaikan saja. Sehingga dibacanya bukan wa'idhal, bukan seperti itu, tapi wa'idhal jibalu suyirat. Jadi betul-betul diabaikan tanda panjang ini. Kemudian ada tanda panjang bertemu tasydid ya. Udah seperti ini juga, fathah bertemu alif, ini tanda panjang, tapi di depannya ada tasydid, maka ini kita abaikan. Wal qamari idza tasyaq, wal qamari idza tasaq. Nah, jadi ininya tidak dibaca panjang sidanya. Seperti itu. Kemudian ada alif bertanda bulatan. Nah, alif bertanda bulatan itu namanya sifar ya. Jadi ketika ada yang bulat seperti ini, harus kalau sekilas ini dibaca panjang naknya, tapi ternyata di atasnya ada tanda bulat, maka ini kita abaikan. Lakinahu wallahu rabbi. Jadi dibaca pendek nunnya. Kemudian ada wawu tanpa sukun, seperti pada kata ulaika. Jadi tidak dibaca ulaika. Ini diabaikan ya. Ulaika. Kemudian ada ya tanpa titik dan sukun. Nah, seperti tadi ya, alif bengkok, tapi di depannya juga ada yang tasydid, jadi tidak dibaca lafis, tapi langsung lafis suhufil ula. Nah, kan ini seperti tanda panjang ya, karena tadi ada alif bengkok. Seperti itu. Ini berarti jurus yang keempat. Kemudian jurus yang kelimanya ini terkait dengan bacaan yang gunnah. Tadi kan bacaan gunnah itu biasanya sering ditabrak atau kurang dinikmati oleh anak-anak. Padahal suara gunnah itu adalah suara yang enak yang keluar dari rongga hidung. Biasanya lebih enak gitu ketika kita membaca Al-Quran yang banyak gunnahnya, jadi lebih tenang gitu dalam membacanya. Tapi anak-anak suka kurang sabar. Nah, maka kita ajarkan di sini ya rumusnya. Ditahan lama ditahan. Ada juga lagu untuk jurus 5. Itu anak-anak paling suka, sampai favorit gitu ketika diulang-ulang itu. Lagunya itu, bentar saya dimasukin itu. Nah, ini adalah lagunya. Ummi inna bawakan ayam, tambah sama-sama samangkok samangka. Nah, ini anak-anak paling suka karena ada lagu-lagu. Nah, biasanya kalau ada lagu-lagu, nada-nada, anak-anak tuh lebih senang. Nah, jadi di sini dari lagu ini kita bisa mengenal tanda atau tempat-tempat di mana gunnah itu berada. Contohnya pada kata ummi itu ada mim tasydid, kemudian di sini ada nun tasydid, kemudian ada wawu tasydid, yang sebelumnya itu ada tanwin ya, tanwin bertemu wawu, maka harus gunnah gitu. Kemudian ada nun sukun ketemu ya juga gunnah karena ada tasydid juga. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan ba, kemudian ada
mim kecil bertemu ba. Nah, ini nun sukun ketemu ba. Kemudian ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf IPA. Nah, ini adalah tanda-tanda sederhana yang anak itu belum dikenali secara teori tentang ilmu tajwidnya. Jadi ini adalah benar-benar mengenalkan tanda dan simbol-simbol. Berikutnya, jurus yang keenam itu terkait dengan qalqalah. Pantulkan ajjah. Pantulkan ajjah. Jadi kayak ajjah gitu, tapi mantul ya. Contohnya pada latihannya di sini. Baja, baja, biji, bija, buje, baja, bija, ini adalah latihan untuk mengalirkan yang bacaannya qalqalah. Biasanya anak-anak juga tertahan ketika membaca qalbaj. Nah, tidak mau dipantulkan, cukup aja gitu. Jadi tertahan. Ketika diberikan latihan seperti ini, jadi sudah ada perbaikan menjadi lebih lebih alami pantulannya. Baja, baja, biji, bija, buje, baja, bija. Ini adalah latihan untuk salah satu huruf dari qalqalah. Ada huruf dal, huruf ba, kemudian ada huruf o dan qaf. Yang terakhir, jurus yang ketujuh itu terkait tentang menyempurnakan harokat ya. Harokatnya itu kadang anak-anak juga susah untuk membuka mulut, kemudian menarik rahang gitu ya, kemudian ada domah juga enggan untuk manyun gitu. Harus sempurna fathahnya, kasrohnya, kemudian domah. Kan di sini dilatihnya fathah bukain aja, kasroh tarikin aja, domah majuin aja. Ini adalah jurus-jurus untuk melatih. Nah, ini jurus-jurus ini ada nada-nadanya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tadi saya simpulkan 7 jurus ini, yang pertama ada jurus tentang matobi'i di ayun aja. Kemudian jurus yang kedua untuk yang 4 atau 5 harokat, lamain aja. Kemudian yang ketiga khusus untuk yang 6 harokat, lama dan aja. Jurus yang keempat diabaikan aja ya, yang ada tanda-tanda tadi. Jurus keempat abaikan aja. Kemudian jurus yang kelima, jurus yang kelima itu tentang gunah, ditahan lama ditahan. Kemudian jurus yang keenam terkait tentang qalqalah, pantulkan ajjah. Kemudian yang terakhir itu adalah jurus untuk menyempurnakan harokat fathah, kasrah, dan domah. Fathah bukain aja, kasrah tarikin aja, domah majuin aja. Anak-anak diberikan latihan-latihan seperti ini. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dinar, narasumber kita. Wah, materinya luar biasa ya. Jadi mengubah mindset. Karena saya juga beranggapan aduh tajwid saya pusing gitu ya, kadang lupa lagi. Ternyata ini dibalik metodenya ya Bu ya, dari praktek dulu baru nanti kita ke teori ya, bisa diajarkan ke anak-anak kita gitu ya. Jadi nggak ribet sama teori tapi prakteknya lupa lagi, seperti itu ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk memperbaiki lagi bacaan kita, karena ternyata tajwid praktik itu fardu ain ya Bu ya, wajib berarti ya kita laksanakan. Mudah-mudahan ya, dan mempelajari ini utama ya, supaya
kita tidak salah gitu membaca Al-Quran. Terima kasih Bu Dinar, paparan materinya sangat bermanfaat sekali. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan kepada narasumber kita terkait cara membaca Al-Quran ini. Saya persilahkan. Mangga bisa langsung atau melalui chat. Belum ada? Ya Bu Dinar, sambil menunggu, kalau misalnya nih kita baca Al-Quran tanpa kita memahami tajwidnya ya, itu gimana Bu hukumnya? Apakah kita masih mendapatkan pahala? Kalau 100% mah apakah 100% atau gimana Bu? Insya Allah, terkait pahala itu hak prerogatif Allah ya Bu ya. Tapi di sini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran yang masih terbata-bata, maka kita mendapatkan 2 pahala gitu ya. Pahala dari kesabaran karena mengulang-ulang gitu ya Bu ya. Kemudian ada kemauan juga. Nah, ketika kita sudah bisa mempelajari ilmu tajwid, maka pahalanya selain mendapat pahala, malaikat pun mengiringi kita gitu, mengiringi bacaan kita seperti itu. Jadi tidak berdosa Bu, insya Allah ya. Kalau misalkan masih belum belum mengerti secara seutuhnya terkait tajwid, bacaan kita belum sempurna, tapi yang penting kita ada kemauan gitu Bu untuk membaca Al-Quran sekalipun itu terbata. Nah, ketika kita punya kesempatan, alangkah lebih baiknya kita mempelajari agar bacaan kita seperti apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Jadi sampai gitu sanadnya. Jadi sampai sekarang pun memang mempelajari Al-Quran itu tidak bisa sendiri, perlu adanya guru gitu ya. Siswa ke guru, guru juga setoran juga ke ustadznya, mungkin seperti itu, karena untuk diperbaiki bacaannya. Begitu Ibu, jangan pernah takut untuk membaca Al-Quran meskipun belum sempurna tajwidnya. Pahala mah insya Allah. Iya betul Ibu. Artinya kita perlu komunitas ya, komunitas yang saling menguatkan ya, seperti itu. Intinya pokoknya dalam sehari tetap harus dipaksakan membaca Al-Quran ya. Ya, apalagi sekarang Bu, udah masuk ya Bu ya, bulan Rajab. Ya, betul, nggak kerasa. Mangga dari Bapak Ibu yang lain. Ini ada dari Ibu Erna Novitasari, ini Bu Endang ya, Bu Endang, terima kasih sudah bergabung. Pertanyaannya, bagaimana memastikan bacaan kita yang 4 harokat dan 6 harokat sudah benar atau belum, katanya Bu Dinar. Terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya. Kalau kita sendiri yang membaca, pasti Bu akan merasa selalu benar gitu Bu ya, bacaan kita itu. Kalau kita membaca Al-Quran sendiri, akan selalu, oh berarti saya udah 4 harokat, udah sempurna 4 harokatnya, 5 harokatnya. Nah, gimana caranya biar tahu itu? Ibu harus menyetorkan kepada yang ahli gitu ya Bu. Misalkan ada ustadz di sekitar rumah Ibu, kemudian Ibu membacakan bacaan Al-Qurannya, nanti biasanya dikoreksi Bu, apakah itu sudah sempurna 4 harokatnya atau belum gitu. Atau Ibu mau mencoba baca Al-Quran di sini, boleh Bu, nanti biar langsung ya Bu ya, coba saya koreksi gitu kalau Ibu berkenan. Mangga Bu Endang, pilih badai langsung. Halo. Gimana Bu Endang? Bu Endang juga ini, Masya Allah. Saya yakin bacaan Al-Qurannya sudah luar biasa ini Bu Endang. Iya. Coba boleh. Mangga Bu. Ada teksnya mungkin yang bisa dibaca. Oh Ibu boleh buka Al-Quran, nanti disampaikan ya, di HP juga boleh Bu, nanti saya coba buka. Suratnya bebas ya? Bebas ulang nggak Bu? Mana ya? Surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi
سيعلمون ألم نجعل الأرض والجبال أوتادا. Mana lagi ya yang ada panjangnya? Ayat yang mana ya? Jazaan gimana Ustazah? Mohon koreksinya Bu. Masya Allah, itu sudah bagus Bu bacaan Al-Qurannya. Sudah cukup Bu. Sudah, alhamdulillah sudah pas dari madnya, dari mudahnya juga, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah Ustazah, sudah Bu, Insya Allah. Ya, terima kasih. Kadang saya suka nggak konsisten sih, merasanya begitu untuk 4 dan 6. Nah, biasanya Bu ketika membaca itu lebih konsisten Bu, tapi ketika sudah dihafal malah jadi kurang konsisten biasanya ketika dihafal gitu Bu. Bagaimana Bu? Kalau membaca relatifnya karena Ibu sepertinya sudah mengetahui tentang syarat-syarat dia dibaca 4 harokat, 5 harokat atau 6 harokat. Kemudian biasanya kesalahan itu terjadi ketika sudah dihafal. Saya juga kadang seperti itu Bu, ketika membacanya sudah betul, nah ketika menghafal pikiran kita sudah tidak konsen, nah itu madnya jadi tidak konsisten. Biasanya seperti itu Bu. Tapi ketika membaca barusan Ibu Masya Allah sudah bagus Bu, sudah sempurna ya Bu ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, turun Bu. Sama-sama Bu. Ya, alhamdulillah hatur nuhun Bu Endang, luar biasa ya, Masya Allah. Ya, Bu Dinar selanjutnya ya, pertanyaan dari Pak Saifuddin. Dalam mengoreksi bacaan orang lain, kadang suka sebagian dikoreksinya, karena kalau koreksinya banyak, khawatir orang tersebut malas untuk baca Al-Quran lagi. Bagaimana baiknya, katanya Bu? Nah, kalau mengoreksi bacaan memang Pak, buat memotivasi kan kadang tergantung setiap anak juga pasti beda-beda ya Pak ya. Misalkan ada anak yang satu, waduh banyak banget, wah kalau misalkan semuanya dikoreksi nanti kadang nangis Pak. Jujur anak laki-laki pun seperti itu ketika ini udah banyak kesalahannya, jadi satu-satu Pak dikonsistenkan terlebih dahulu. Misalkan di bagian mad dulu, konsistenkan dulu madnya, setelah anaknya itu udah konsisten, tidak ada kesalahan lagi dari mad, nanti biasanya gunahnya diperbaiki. Jadi memang bertahap betul-betul bertahap dikoreksinya biar anaknya juga semangat gitu Pak. Kalau untuk orang dewasa mungkin pasti seperti itu juga ya Pak ya, apalagi untuk seperti saya juga misalkan ke orang tua, ke ibu saya, ini bacaannya ada yang kurang, tapi nggak enak kalau semuanya dikasih tahu ini kesalahannya di sini. Kasihan juga Pak, tapi memang harus bertahap sedikit-sedikit buat konsistensi terlebih dahulu yang satu hukumnya, kemudian nanti dilanjut ke hukum berikutnya, dan seperti itu Pak. Jadi bertahap, tidak semuanya harus langsung dikoreksi. Mungkin seperti itu Pak, wallahu a'lam. Ya, sami-sami ya Pak. Iya, terima kasih Pak Saifuddin atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin dari peserta lainnya? Atau dari Ibu Instruktur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ibu. Saya tuh mau nanya, kalau ada kan untuk bacaan mad yang kayak surat Al-Fatihah tuh mad musaqal ini kalau nggak salah ya. Nah itu tuh bacaannya gimana? Kadang saya tuh masih suka ini gitu, apa ya, kayak engap bahasa Sundanya. Jadi ketika walat doli, kita kadang suka engap gitu. Itu gimana sih caranya gitu supaya emang nggak engap pas baca ketika ada mad panjang, kemudian ada tasjid juga yang harus dibaca juga gitu. Oke, terkait dengan mad lazim ya Ibu ya. Nah, mad lazim itu memang luar biasa sekali ya. Materinya juga ketika dipelajari ilmu tajwidnya, Masya Allah. Ya memang ketika nafas itu yang saya alami
ketika bacaan kita belum terlalu lancar, nafasnya itu seolah-olah menjadi pendek. Nah, tapi ketika bacaannya kita sudah berusaha dilancarkan, insya Allah nafasnya itu akan mendukung juga. Itu Al-Fatihah ya Bu ya. Bagaimana caranya? Bentar. Nah, jadi memang mengatur napas penting ya Bu ya ketika membaca ayat-ayat yang di sana terdapat mad lazim gitu ya. Contohnya yang tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang pertama biar nafasnya panjang, bacaan kita harus tenang, kemudian tidak tergesa-gesa. Nah, ketika di awal ayat, hendaklah kita mengambil nafas gitu ya Bu, mengambil nafas secara gimana ya? Mengambil nafasnya betul-betul dalam kondisi tenang, terus bacaannya dinikmati dan tidak tergesa-gesa. Insya Allah nafasnya akan kuat Bu. Coba Ibu dipraktekkan dulu ayat ke-7-nya Bu, Al-Fatihah. Tarik nafas terlebih dahulu. Coba yang tenang. Lebih tenang membacanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu udah betul belum Bu? Coba lebih perlahan lagi Bu. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sudah hampir mendekati ya Bu ya. Oke, bagus ya. Sudah hampir, cuma yang di sini mungkin boleh dikoreksi Bu Nur. Oh boleh. Yang dikoreksinya itu ketika ada huruf ghin, jangan sampai mantul seperti huruf qalqalah ya. Mal. Jadi harus mengalir, bukan mag. Enggak mag. Kan kalau mag itu mantul ya Bu ya. Tapi mal maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian huruf dodnya. Mungkin di sana sih Ibu lebih mungkin Ibu nanti memperbaiki terkait huruf ya Bu ya. Makhrajul huruf dan sifat huruf. Pada huruf dod yang tadi ya. Jadi dod jangan terlalu mirip dengan huruf dal. Jadi walau si lidahnya coba Ibu tarik ke belakang. Boleh bagian belakang lidah itu boleh menyentuh gigi geraham bagian kiri atau kanan atau dua-duanya juga bisa gitu ya Bu. Jadi ada dua pendapat terkait tentang cara membaca huruf dod, dan ini memang huruf yang relatif penuh perjuangan untuk orang Indonesia gitu ketika membaca huruf dod. Jadi rata-rata huruf ba. Saya juga Bu dulu sama Bu ketika membaca dod itu seperti huruf dal gitu ya. Jadi agak ditarik si lidahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Di huruf ghin itu tidak boleh mantul. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini bukan walad tapi waladdallin. Oke. Ibu Nur Sofia sudah kuat ya berarti nafasnya sekarang. Tinggal huruf dodnya aja Bu ya, sama huruf ghin jangan mantul.
Siap. Barakallah Ibu Nur. Makasih banyak. Ya. Tahu Ibu, barakallahu fiik. Saya kembalikan ke Ibu Eva. Mangga Bu Saya Eva. langsung bacakan ya pertanyaan dari Bapak Saifuddin. Adakah komunitas untuk belajar Al-Quran bagi orang dewasa? Mungkin bagi anak-anak banyak sekali. Karena kalau untuk dewasa belajar bareng anak-anak, kalau orang dewasa belajar bareng anak-anak sepertinya banyak hambatan psikologis. Oke Bapak Saifuddin Supri, Masya Allah ya pertanyaannya. Untuk komunitas Indonesian dan Syekh Hanofa itu yang pertama, kemudian ada Markas Al-Quran, kemudian langsung offline Pak. Nah, karena pandemi jadi terhenti dulu, kemudian ada sekarang sudah bisa yang online juga ada, offline juga ada. Itu Jazari di daerah Cibri Bapak kalau yang Jazari. Kalau yang ada di Ngamprak, ada di Ngamprak. Oh bisa diulang. Baik Pak, rekomendasi untuk komunitas Al-Quran untuk orang dewasa ada di Jazari Pak, Jazari Foundation. Kemudian ada di Indonesia. Tadi atau sholat kemudian tentang ikuti pembacaan, kemudian sifat dan mustahak huruf. Ustadz yang di Mahad dulu ketika saya mondok juga ngasih setoran ke Syekh Hanofa. Untuk bisa dicatat ulang. Saya cek dulu. Kemudian Jazari Foundation. Kemudian untuk akhlak yang ada lainnya juga Markas Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba nanti tinggal latihan bagaimana cara kita mengetahui bahwa harokat itu sudah terdengar secara sempurna. Kita sering-sering untuk berkaca cermin. Jadi ketika kita latihan melihat pergerakan mulut kita, itu kita lihat di cermin, fathah itu betul-betul terbukanya tidak usah terlalu seperti itu, tapi cukup 2 jari seperti itu Pak. Kemudian ketika kasroh ini tertarik ya kemudian ketika gomah benar-benar gomah betul-betul
Bapak mungkin dari tahid, kemudian yang keduanya Pak ya, semangat Pak, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua tetap belajar. Saya juga sama Pak masih belajar. Sami-sami Bapak. Iya, terima kasih Pak Saifuddin. Gimana Bu? Ditutup saja mungkin ya? Atau ada lagi dari yang lain? Ya Bapak Ibu, karena waktu yang sudah melebihi dari jam sebelumnya, maka paparan kali ini kita tutup. Mungkin untuk selanjutnya bisa via Japri ya, ke Bu Dinar ya Bu ya. Ya, terima kasih sekali, materinya sangat bermanfaat, sangat mudah dipahami dan pastinya sangat memotivasi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemauan, diberi kemudahan oleh Allah ya, sehingga membaca Al-Quran dengan memperhatikan tajwidnya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Dinar paparannya. Saya kembalikan kepada host. Mangga Pak Sugi. Baik, terima kasih kepada Bu Dinar yang sudah mempresentasikan yang sangat luar biasa tentang cara asik membaca Al-Quran, dan juga Bu Epa yang sudah menjadi moderator, dan juga terima kasih kepada Ibu instruktur dan para peserta webinar ini. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kita dapat pada hari ini memberikan semangat untuk terus mempelajari Al-Quran walaupun banyak sekali tantangannya. Insya Allah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk tadi mengisi presensi. Kita tutup untuk pertemuan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, terima kasih Pak Sutriyadi, terima kasih Pak Adra, Pak Saifuddin Juhri, Pak Saifuddin Juhri. Mangga, terima kasih Pak Ibu Fatimah Safa. Kalau yang belum mengisi, mangga untuk mengisi daftar hadirnya. Ibu Fatimah Safa, terima kasih. Pak Adra Maulidina, Pak Saifuddin Juhri, terima kasih. Ini saya masih merekam.